5 kunci keamanan pangan yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus kenali pangan aman. Nah, kita harus mengenali bagaimana pangan itu yang aman. Yang kedua, kita harus beli pangan yang aman. Yang ketiga, kita baca label dengan seksama, jika ada labelnya, kadaluarsanya, informasi gizinya, itu harus kita jelas baca. Karena sekarang juga sudah kita dengar, di media sosial juga sudah ada anak-anak SD yang dari sekolah B atau gabung itu dengar itu dia sudah mengalami sakit ginjal. Itu salah satu penyebabnya karena kita tidak baca label, tidak mengenali pangan yang baik sama kita. Nah, kemudian yang keempat, jaga kebersihan. Nah, dan yang kelima, kita catat atau laporkan apa yang kita temui pada makanan tersebut. Kemudian, jenis pangan jajanan anak usia sekolah. Yang pertama, yang biasa ada di kantin kita kan ada cemilan atau snack, ya, yang kita konsumsi di luar makanan pokok kita. Di luar nasi ada rata-rata anak kita beli snack cemilan di sekolah. Kemudian ada lagi buah-buahan, ya, yang dikonsumsi di luar makanan utama. Kemudian ada minuman, ya, dengan namanya. Nah, tapi bagi orang tua tahan lama, tahunya banyak dikasih formalin. Nah, biasanya kita beli tahu itu kadang tahunya udah berubah warna, nggak tinggal merahan. Nah, bisa saja di sana mengandung formalin. Jadi kita harus tahu sedikit bahan-bahannya yang berbahaya. Kemudian, ciri-ciri pangan yang mengandung formalin. Yang biasa pertama, dia tidak lengket, tidak mudah putus. Kalau mie kita tarik dia tidak mudah putus. Kemudian dia tidak lengket. Kemudian lebih namanya sodium benzoat. Nah, itulah yang digunakan untuk makanan siap saji. Nah, kalau pemanis itu biasanya pada minuman kaleng, pewarna pada jenis kerupuk atau makanan ringan, snack-snack. Kemudian pengawet, ya, ini biasanya pada makanan kaleng seperti sarden, ya. Nah, itu biasanya menggunakan pengawet. Kemudian, ya, inilah ciri-ciri makanan yang mengandung rodamin B, warnanya merah, kemudian banyak bentuk-bentuk titik, ya, warna yang tidak merata. Nah, ada merahnya tuh, ada yang merah, ada yang nggak pink-pink, ada yang nggak putih-putih. Nah, itu mengandung pewarna, ya, atau methanol itu. Nah, kemudian ini dia pewarna tekstil tadi pada kerupuk. Nah, ada peraturan BPOM, kemudian ada label halal. Nah, informasi yang kami dapat apabila di sana juga sudah ada peraturan BPOM, itu rata-rata pengawetnya, pemanisnya itu sudah teruji. Jadi tidak semua makanan pun yang harus kita ragukan. Apabila dia sudah ada BPOM-nya, itu tingkat pemanis, pengawet mencuci tangan dengan benar. Sebenarnya COVID kemarin 3M itu bagus, ada bagusnya ketika kita harus mencuci tangan. Nah, tapi sekarang kita sudah kembali lagi setelah COVID berlalu, kita dah lupa lagi mencuci tangan. Kalau waktu COVID bersalaman, kita cuci tangan, sedia malah hand sanitizer, ya. Nah, sekarang kita udah selesai makan, kadang kita nak cuci tangan apa. Nah, sebenarnya itu masih tetap kunci pertama kebersihan kita, mencuci tangan dengan benar, pakai sabun.